Oke, kita langsung bahas ya sebuah cerita yang wah penting banget. Ini soal transformasi pertanian di Indonesia. Dan ini bukan cuma soal sawah atau panen loh. Ini tuh soal kemajuan, tradisi, dan pilihan-pilihan super sulit yang bakal nentuin masa depan kita semua sebagai bangsa. Ini tuh cerita paling tua tentang manusia. Sejak awal banget perjuangan kita buat numbuhin makanan dari tanah itu yang ngebentuk kita jadi kayak sekarang. Ini fondasinya semua hal, cerita yang sama di mana-mana di setiap jengkal tanah di seluruh dunia. Nah, tapi gimana ceritanya kalau kisah yang udah ribuan tahun ini tiba-tiba berubah dalam sekejap? Perubahan yang dulu butuh ratusan tahun, sekarang bisa terjadi cepet banget. Dan inilah yang menciptakan dilema yang, waduh, rumit banget buat para petani kita di Indonesia sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kita coba lihat dulu tekanan paling dasarnya. Gimana caranya negara sebesar Indonesia ini bisa pastiin semua warganya punya makanan di meja? Dan ini beneran deh, bukan masalah baru. Udah 12.000 tahun sejak manusia pertama kali nemuin cara menanam, tujuannya ya itu-itu aja, biar nggak kelaparan, biar masa depan lebih aman. Bisa dibilang, ini tuh mesin inovasi paling tua yang kita punya. Nah, di Indonesia sendiri, urusan ini ada definisi resminya, namanya ketahanan pangan. Dan yang menarik banget dari definisi ini tuh lengkap banget. Jadi bukan cuma soal yang penting kenyang ya, tapi juga soal gizinya, aman atau enggak, bisa didapetin di mana aja, dan harganya terjangkau. Wah, ini standar yang tinggi banget, jujur aja. Dan biar kebayang seberapa besar tantangannya, lihat di angkanya. Lebih dari 250 juta orang. Bayangin, ngasih makan segitu banyak orang setiap hari. Itu tugas yang gila-gilaan besarnya. Butuh sistem pertanian yang nggak cuma produktif, tapi juga harus kuat banget. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Katanya, tahun 2040 kita bakal dapat bonus demografi. Artinya, bakal lebih banyak lagi perut yang harus diisi. Jadi, ini bukan lagi soal gimana ngasih makan orang hari ini, tapi gimana kita siap-siap buat ledakan populasi nanti. Ini benar-benar kayak kejar-kejaran sama waktu. Nah, kalau tantangannya segede ini, dari dulu jawaban manusia cuma satu, inovasi. Jadi, yuk kita lihat apa sih janji-janji keren yang ditawarin sama pertanian modern? Kalau kita lihat sejarahnya, cepat aja ya. Mulai dari ladang pertama di Mesopotamia, terus ada revolusi pertanian di Eropa, sampai revolusi hijau di tahun 60-an, polanya sama. Selalu ada lompatan besar dalam teknologi dan tujuannya juga sama. Intinya apa? Ya ini, panen lebih banyak, kerja lebih efisien, dan bisa ngasih makan lebih banyak orang dengan tenaga lebih sedikit. Jadi modernisasi pertanian itu dilihat sebagai jawaban paling logis buat masalah pangan. Janjinya itu wah menggiurkan banget kan? Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin seru sekaligus rumit. Di Indonesia, janji manis kemajuan ini ternyata enggak sesederhana itu. Yang terjadi justru kayak tabrakan. Tabrakan antara dua dunia yang beda banget. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada pertanian tradisional. Modalnya kecil tapi butuh banyak tenaga manusia. Di sisi lain, ada pertanian modern. Butuh modal gede banget, tapi semuanya digerakin teknologi. Bayangin aja perubahannya dari yang tadinya pakai pacul, sekarang pakai drone. Jauh banget kan? Terus kenapa ini jadi tabrakan? Kuncinya ada di mindset, di cara berpikir. Petani tradisional itu menurut penelitian Scott ya, seringkali tujuannya bukan cari untung sebesar-besarnya. Fokus mereka itu yang penting aman, yang penting cukup makan buat keluarga sampai panen berikutnya. Jadi keamanan dulu, baru profit. Oke, sekarang kita lihat sisi lainnya. Ternyata dorongan buat jadi modern ini punya harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi-konsekuensi yang nggak diduga, baik buat lingkungan maupun buat masyarakatnya sendiri. Problem pertama, tanah. Pertanian modern yang katanya efisien ini ternyata butuh lahan yang luas banget. Rakus lahan lah istilahnya. Contohnya, hortikultura modern kayak hidroponik, itu untungnya gede, tapi butuh tempat yang luas. Ini bikin tekanan ke ketersediaan lahan jadi besar banget. Dan ini bukan cuma omongan ya, ini beneran terjadi di lapangan. Karena harga tanah makin mahal dan harus bersaing, akhirnya ada petani yang ngerasa nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa ambil jalan pintas yang bahaya, buka lahan baru dengan mengubah hutan. Hasilnya, bencana lingkungan, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, polusi, semua itu salah satu akibat dari pembukaan lahan ini.
Jadi, harga yang harus dibayar lingkungan buat yang namanya kemajuan ini ternyata mahal banget. Tapi kerusakannya nggak cuma di alam loh, dampaknya itu lebih dalam lagi, sampai ke masyarakat desanya. Nilai-nilai sosial, kebersamaan yang udah jadi lem perekat mereka selama ini pelan-pelan mulai luntur. Coba deh, kita bayangin pergeserannya. Dulu mungkin yang dihargai itu kebersamaan, sekarang simbol statusnya ganti jadi gadget, mobil. Waktu buat gotong royong atau kumpul-kumpul di acara keagamaan, sekarang kepake buat ngurusin pertanian yang makin ribet. Dan pelan-pelan budaya konsumtif mulai masuk, bahkan sampai ke desa-desa. Nah, ini dia paradoksnya. Ini yang bikin bingung. Kalau pertanian kita katanya makin modern, kenapa justru kita makin banyak impor bahan pangan? Aneh kan? Faktanya cukup mengejutkan. Buat bahan-bahan pokok kayak jagung, kedelai, bahkan beras, kita malah makin bergantung sama impor. Ini bukan cuma ironis ya. Ini jadi pertanyaan besar. Seberapa efektif sih modernisasi ini? Dan gimana nasib petani lokal kita yang ada di tengah-tengah semua ini? Jadi, setelah lihat semua kerumitan ini, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Yuk, kita coba simpulkan apa aja sih yang dipertaruhkan di sini. Inti dilemanya tuh ini, modernisasi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada harapan kita bisa kasih makan lebih banyak orang. Tapi di sisi lain, risikonya kita bisa ngerusak lingkungan dan juga tatanan sosial yang udah ada. Ini benar-benar harus pinter-pinter cari keseimbangan, dan itu susah banget. Dan mungkin ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Gimana caranya kita bisa pakai teknologi buat ngasih makan masa depan tanpa memakan masa lalu kita, tanpa merusak warisan budaya dan lingkungan kita? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang kayaknya bakal menentukan nasib pangan Indonesia ke depannya. Subscribe untuk fakta, strategi, dan motivasi dunia pertanian dan peternakan. Terima kasih. Peace. Petani pintar, desa kuat.